rekan mahasiswa, kita ketemu lagi ya di pertemuan keempat. Ya, kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya terkait dasar penataan ruang dalam, tapi kali ini adalah part kedua ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bicara tentang elemen-elemen pembentuk ruang ya, dari atap, dinding dan lantai ya. Dan kita sempat membahas juga ya di pertemuan itu, yaitu bagaimana caranya untuk menimbulkan kesan pada ruang. Kemarin ya waktu di pertemuan ketiga atau pertemuan sebelumnya, kesan ruang yang ada itu adalah rendah dan tinggi ya, kemudian kesan sesak dan lega ya, dan nanti akan kita lanjutkan di part yang kedua ini, dan pastinya ada beberapa trik lagi terkait dasar penataan ruang dalam, bagaimana cara menimbulkan kesan pada suatu ruang. Dasar penataan ruang dalam ya, dimana kita sudah melampaui dari beberapa materi yang ada ya. Kita langsung menuju ke topik pembahasan di slide yang ke-30, terakhir ke-38 ya. Oke, kita lanjut untuk mengubah kesan ruang ya, terkait dengan penggunaan wallpaper. Bagi Anda yang pecinta suatu interior rumah dengan penuh motif, warna-warni, bentuk-bentuk ya, nah pastikan Anda pilihan pada wallpaper, karena wallpaper itu banyak sekali pilihan motif ya, dari bunga-bunga, garis-garis, mesin tanaman, tema luar angkasa, tema binatang, tema animasi dan lain-lain ya, banyak. Cuma dalam ini yang perlu kita cermati adalah proporsi atau ukuran atau skalanya ya. Nah, wallpaper yang bermotif kecil, misalkan ini bunga-bunga nih, sama nih bunga-bunganya ya, tapi motifnya kecil, akan membuat kesan ruang akan menjadi luas. Tapi jika Anda memilih yang motif bunga yang besar-besar, itu akan secara optis ya menyempitkan ruang. Nah, makanya hati-hati dalam pemilihan wallpaper. Walaupun mungkin kita mungkin niatnya pingin menonjolkan sisi detail dari motif wallpaper tersebut, tapi justru itu akan membuat ya ruangan itu menjadi kesannya sempit ya. Nah, tapi ya dengan motif yang sama, maksudnya masih motif tanaman ya, pilih yang contohnya, pilih yang model ranting-ranting. Dalam hal itu ada unsur garis vertikal. Ya, seperti ini. Ya, ada garis vertikal walaupun itu tersirat ya melalui gambar wallpaper, motif ranting-ranting batang pohon. Ya, seperti itu. Dan warnanya itu juga yang tidak berat dalam tanda petik ya. Ini warnanya mungkin cukup yang abu-abu, bukan yang hitam, bukan yang merah, bukan yang kuning gitu, tapi yang soft gitu. Jadi itu akan membuat kesan luas pada ruangan. Kesan sempit tadi yang seperti saya sampaikan ya di awal perkuliahan ini, bahwa kesan sempit jika Anda menerapkan ya, Anda memakai motif-motif besar. Sebenarnya ini bagus ya motifnya. Ini seperti motif-motif barok ya, interior barok. Ya, ini mungkin ini dihilangkan. Kita pakai yang vertikal aja nih. Ya. Dia terlihat tinggi ya, dan juga motifnya itu tidak terlalu berat, atau motifnya itu yang ini aja, bukannya ada tambahan ini ya di segi empatnya ini ya. Dan kenapa terkesan sempit lagi, furniture yang digunakan adalah motif berwarna hitam ya, dan ini adalah kayu-kayu yang kayu berat yang mencontohkan kayak kayu jati gitu ya. Ini jadi semakin menambah kesan sempit, berat ya, dan seakan-akan tuh pandangan mata itu terbatas begitu ya. Walaupun ini ada sebenarnya masih tertolong lah, ada unsur vertikal di sini, tapi secara keseluruhan akan memberikan kesan sempit pada ruangan. Lagi ya, mengubah kesan ruang, ada suatu lorong ya, yang kadang kita mungkin agak, jika melewati lorong itu kalau tidak mendapat perlakuan istimewa ya, dalam arti perlakuan istimewa itu secara interior, nah itu akan menjadi ruang yang tidak terpakai.
kesannya gelap ya, horor, itu menakutkan. Tapi dengan sedikit sentuhan interior ya, dekorasi dengan adanya ini ya, garis-garis gitu akan membuat ya ruangan itu atau gang itu ya, lahan sempit itu menjadi estetik ya. Gang yang panjang sempit diperpendek dan diperluas oleh dekorasi bergaris tegak pada dinding, plafon dan lantai. Jadi kesannya kayak lorong panjang gitu. Lorong panjang ya, tapi kita antisipasi dengan garis-garis yang horizontal. Justru kebalikannya ya. Kalau tadi membuat kesan memang terkesan ruangan pendek tapi terkesan biar panjang, kalau yang ini ruangan yang panjang memanjang ini ya menjadi seakan-akan kesannya pendek. Jadi tidak menjadi suatu lorong yang panjang dan menakutkan ya. Itu hanya permainan optik gitu ya. Lagi ya, mengubah kesan ruang yang tadinya apa nih, sesak ya, bisa digantikan dengan beberapa solusi interior. Dinding miring pada kamar loteng dikurangi pengaruh optisnya oleh warna yang menyolok pada plafon. Jadi warna-warna menyolok, warna yang ceria gitu ya, itu bisa Anda jadikan salah satu solusi interior ya. Warna kuning, warna orange, warna biru, warna salem ya, warna pink, bahkan ya warna-warna yang menyolok gitu ya, supaya tidak terlihat rendah ataupun memberikan kesan luas pada ruangan. Seperti ini ya. Jadi kesannya itu tetap luas walaupun dia berada di bawah atap persis. Dan untuk sisi pengondisian udara dan pencahayaan, pastikan jendela yang ada ini adalah yang besar ya, karena ini adalah tempatnya tepat di atas atap, yang pastinya dia identik dengan ruang yang pengap gitu ya. Nah ini Anda bisa mengganti kalau misalkan ini ada jendela kuno ya, yang mungkin kurang efektif dia memasukkan cahaya atau memasukkan udara ke dalam ruang, ini mungkin bisa diganti selain dari warna yang cerah ya, yang kontras gitu. Nah ini bentuk aslinya nih, bentuk asli dari ruangan di bawah atap. Kalau lihat seperti ini cenderung malah kayak takut ya. Satu sesak, terus kemudian kesannya kayak kita nonton film-film horor seperti itu ya. Jadi ya kalau saya sih nggak rekomen ya untuk bentuk ruangan seperti ini. Kita lewati ya, kita skip. Saya lihatnya jadi juga agak-agak ngeri-ngeri juga gitu ya. Nah, unsur vertikal di dalam ruangan ini ya, antara lain satu pilar di sini ya. Kemudian bentuknya tidak melulu dia lurus ya, tapi ini bisa berupa dom atau lengkung ya. Beberapa lubang di sini ya, satu bisa untuk lubang jendela ataupun dia sebagai pintu. Jadi ruangan ini benar-benar terbuka misalkan ya, atau kalau kelihatannya sih ini adalah jendela ya, jendela tapi dia jendelanya dipasang masuk ke dalam dinding. Jadi tidak langsung kelihatan, tapi kita harus nengok ya, agak nengok ke dalam gitu. Oh ternyata itu adalah sebuah jendela. Dan pintunya mungkin dari sisi sebelah sana ini. Ya. Jangan takut ya untuk memberikan warna-warna menyolok pada suatu ruangan. Katakan ini sofanya berwarna ungu gitu, tapi ini justru menarik. Ungu dikombinasikan dengan warna merah muda dengan kuning ya. Tapi masih match gitu. Jadi kita cari warna-warna yang masih satu gradasi. Cuman beberapa yang mungkin ditambahkan untuk aksentuasinya, yang supaya menarik ya, warna kuning dalam hal ini ya, antara kap lampu dan rantang. Kesan ruang yang lain ya, teori tentang interior ya, di sini adalah pengelompokan. Pengelompokan merupakan susunan perabot dalam kelompok menurut kegunaannya. Jadi caranya supaya interior itu tidak terkesan semrawut, dalam arti tertata, terorganize ya, mengelompok-ngelompok sesuai dengan fungsinya, seperti ini ya. Ini yang teratur ini, ruang tamu, ini adalah ruang baca, dan ini adalah ruang makan, sesuai peruntukannya ya, sesuai masing-masing fungsinya.
Contohnya, nah seperti ini ya pengelompokan. Contoh realnya ya, ini ada ruang tamu atau ruang keluarga. Kemudian di pojok sana itu adalah ruang makan. Ya. Nah ini interiornya ditata sedemikian rupa sehingga dinding di dalam ini ya dia memiliki nilai estetik yang tinggi. Ya masih match nih warnanya antara putih ya agak-agak ke kuning begitu ya. Dan Anda perhatikan di bawahnya karpetnya juga yang simple, tapi masih ada ornamennya walaupun ornamennya mungkin warnanya orange senada dengan warna yang pada dinding dan maupun kursi dan bantal. Ya sangat menarik sekali kalau interiornya seperti ini. Ya pengelompokan. Pengelompokan terjadi pada foto berikut ini ya. Ini adalah ruang tamu dan yang sana adalah ruang makan. Sesuai fungsinya. Ada Bu memang yang pengelompokannya tidak teratur, ada. Nanti setelah ini kita ke situ ya. Nah, cuman memang agak kesannya berat dalam hal ini adalah pemecahan solusi desain pada bagian jendela. Ya, saya nggak tahu ini apa ini kok ada di bawah sini. Kordanya pun juga panjangnya kayak kurang panjang menurut saya. Ya, oke lah, tapi ini kita bicara tentang pengelompokan ya sesuai dengan peruntukan fungsinya. Pengelompokan ya, Anda perhatikan di sini ruang nonton TV ya, ruang keluarga, tapi di sana ya ini agak naik nih, Anda perhatikan ada peninggian level lantai ya. Nah, ini mungkin terkesan rendah di ruangan ini, tapi Anda perhatikan di sana ada ketinggian lantai, level lantai ya, dalam hal ini, tapi di atasnya itu pasti menerus ya. Pengelompokan ruang tamu di sana adalah ruang makan atau ruang belajar ya, ruang kerja. Pengelompokan yang tidak teratur, ini yang seperti saya bilang, pengelompokannya tidak teratur. Ya, adanya kesemrawutan di situ. Sehingga jalan lintasnya menjadi terhalang, sirkulasi manusia yang berlalu lalang di sini akan menjadi terhalang. Saling tabrakan, saling segolan ya. Ini ya kursinya penataannya ini ya. Kenapa kok tidak dijadikan satu kelompok gitu ya? Padahal di sana ini yang ruang sofa sudut ini, ruang baca ini sudah menjadi satu kelompok ini. Tapi ruang tamunya ya penataan kursinya tidak teratur, kemudian kursi makannya pun yang ruang makan juga tidak teratur. Dan berarti dia tidak ada pengelompokan. Kekacauan ya akan terjadi bila kita tidak konsisten dengan apa yang kita tata. Ya, kita asal meletakkan suatu barang tidak sesuai dengan fungsinya. Lantai itu bukan untuk menumpuk barang seperti ini ya, tapi letakkan di perabot yang fungsinya seperti rak penyimpanan. Seperti itu ya, supaya tidak terjadi kesemrawutan atau bila terjadi suatu masalah ya, atau kita kehilangan dokumen atau kehilangan barang-barang kita dapat dengan mudahnya menemukan ya barang-barang tersebut. Kemudian kontras dalam tata ruang. Ya. Kita memadupadankan antara yang polos dengan yang bermotif, antara yang berwarna dengan yang tidak berwarna untuk menimbulkan kontras dalam tata ruang. Ya. Suatu sofa, ya, satu sofa dengan motif garis-garis, tapi dipadupadankan dengan karpet yang polos. Demikian juga sebaliknya, kontras didapatkan dengan memadupadankan sofa warna putih atau warna polos dengan karpet yang kotak-kotak. Jadi jangan saling tuburkan ya, temanya kotak-kotak, sofanya garis-garis. Kemudian sofanya bunga-bunga, karpetnya kotak-kotak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang perlu dihindari untuk menciptakan kontras dalam ruangan. Nah, seperti ini ya, kontras. Kontras di sini diperoleh nih ya, terutama untuk warna karpet. Tapi jangan salah, warna karpet ini yaitu abu-abu itu match dengan warna dindingnya. Ya, jadi ditabrakkan tapi dengan warna yang satu gelap, satu yang tidak gelap. Tapi masih dalam satu gradasi warna, gitu ya. Dan kemudian beberapa perabotnya pun juga warnanya masih tidak jauh dari warna abu-abu dan tidak jauh dari warna putih, begitu. Sehingga akan menimbulkan warna kontras dalam ruangan tersebut. Kontras ya di foto ini Anda perhatikan ya, antara ruangan dengan konsep
grey atau abu-abu ya, tapi dengan beberapa furniture itu warnanya gelap, abu-abu gelap cenderung hitam ya. Itu adalah kontras. Memang perlu beberapa perabot untuk mengimbangi ya, mengimbangi kekontrasan itu ya, yaitu warna-warna netral biasanya dipakai. Seperti sofa, meja gitu ya, ataupun kap lampu ini ya, warna soft gitu, warna polos begitu ya, supaya kontrasnya itu tidak terlalu mencolok gitu, masih dalam satu nada warna. Kemudian kontras terjadi dalam tata ruang ya, antara lain ini ya, Anda perhatikan bentuk berbeda bertumpukan secara berlebihan ya, antara sofa kemudian kayunya ya, ini sofanya mungkin sofa-sofa terlalu banyak ya, boleh dikatakan terlalu banyak, dan tidak relate dengan bentuk-bentuk perabot yang ada di sebelahnya ya. Nah, kita ubah bentuknya seperti ini. Bentuk kontras mendapatkan cukup ruang untuk bergerak seperti ini ya, ditata. Jadi bukan dijajar-jajar seperti ini ya. Walaupun ini mungkin lemari ini mungkin bagus, tapi dari sisi penataan dia mungkin kurang pas jika disandingkan dengan seperti ini ya, karena sudah terlalu banyak gitu. Dapat mendapatkan cukup ruang gerak, tidak sesak. Dan ini ya, garis-garis mendatar bersambungan, berdaya menyatukan ya. Dan bentuk dan ukuran tinggi tidak disesuaikan. Bentuk dan ukurannya tinggi tidak disesuaikan ya. Jadi kalau kita di dalam suatu apartemen di mana di situ ada beberapa perabot custom ya, ataupun di hotel gitu ya, yang kita dapati atau kita jumpai interiornya itu biasanya yang seperti ini ya. Jadi dia mendesain, mengcustom suatu perabot gitu, furniture atau ikatan ini lemari ya, lemari dan sekaligus rak gitu. Dia secara dari bawah ke atas menerus ya, dengan garis-garis mendatar ini, mendatar terus ini maksudnya. Seakan-akan ruangan itu kembali menyatu, satu kesatuan, dibanding yang kita menata dengan perabot yang berdiri sendiri-sendiri dengan ketinggian pun yang berbeda ya. Ini akan menimbulkan kesemrautan atau ketidakteraturan dalam perancangan interior. Ya, ini yang perlu diulang nih, tata ulang ini. Nah, ini saya aja yang lihat bingung ya, ini taruh mana ini ya kalau seperti ini bentuknya. Beda kalau kita lihat yang ini ya, lebih ke keteraturan. Kemudian unsur pengikat. Unsur pengikat. Mana ya dinamakan unsur pengikat dalam ini? Yaitu warna coklat ya, dia mengikat warna-warna yang ada di sekitarnya, warna karpet, warna ini ya, pijaan tangga, warna yang di belakang sana itu ya, abu-abu muda, abu-abu tua. Nah, coklat di sini ya, perannya dia adalah sebagai pengikat supaya ruangan itu terasa menyatu, ada harmonisasi di ruang tersebut. Tanpa unsur pengikat di sini, jadi kesannya malah kayak apa ya, ini terlalu lebay gitu ya kalau menurut saya. Ya masih bagus lah, tapi tidak sinkron. Jadi lebih ke perabotnya tuh berdiri satu-satu sendiri-sendiri gitu, karena tidak adanya unsur pengikat di sini ya. Oke lah, ini cenderung pink ya, pink dan pink, tapi tidak ada sesuatu yang kelihatan menonjol begitu, yang sifatnya dia sebagai fungsinya sebagai pengikat ya, tidak ada kesatuan dalam hal itu. Kemudian kita melihat ke tata ruang yang harmonis ya. Ada suatu meja kecil ya, kursi, ada suatu kursi dengan kursi kecil untuk meletakkan kaki ya, ataupun ini dua tempat duduk lah, katakan seperti itu. Kemudian di sini dengan beberapa meja kayu dan kursi kayu ya, tapi lebih sederhana. Tingkatan kualitas yang sama, kursi berlapis penuh, permadani apa ini ya, enggak jelas, perabot dan kayu yang indah. Ini harmonis ya. Kemudian tingkatan juga sama, hanya lebih sederhana. Ya, dalam arti maksudnya begini.
suatu tatanan dengan kesederhanaan dan ini yang beda kualitasnya ya. Tapi sama temanya. Ada meja kursi ya, ada meja dan ada kursi ya, ada lampu juga. Ini juga ada lampu nih, kalau Anda perhatikan. Tapi dengan kesederhanaan dan satunya dengan yang berkualitas. Tujuannya sama. Ya. Harmonis sekarang. Bagaimana suatu ruang menjadi harmonis? Ya, inilah pengikatnya. Hiasan dinding ini ya. Sofa merah ya, kemudian diikat dengan warna merah, cenderung hiasan dinding tapi cenderung warna merah ya. Tapi dengan dinding yang dia warnanya soft begitu dan ada garis-garis vertikal yang fungsinya untuk meninggikan ruang. Warna coklat di sini sebagai kayak penetral dalam penataan interior tersebut. Ya, inilah yang dinamakan dengan harmonis. Jadi kalau boleh dibilang inilah sesuatu yang mencolok mata ini, eye catching gitu ya. Ini ya, hiasan dinding. Tata ruang yang harmonis lagi yaitu penyusunan harmonis karena unsur-unsur diatur sesuai dengan tingkatannya. Anda perhatikan nih ketinggiannya ini ya, hampir sama ya, kecuali yang hiasan dinding ini. Ya, kalau korden sesuai dengan porsinya ya, sesuai. Nah, maka akan tercipta suatu interior yang harmonis. Harmonis juga diperoleh dengan misalkan ini ada lampu gantung ya, dalam hal ini. Warna juga tidak terlalu mencolok ya, tapi ini soft semua. Antara warna krem ya, krem muda gitu, kemudian dipadukan dengan warna sage atau hijau muda atau hijau lumut nih ya. Terus kemudian dikombinasikan dengan lampu gantung di sini untuk menciptakan suatu harmonisasi ruangan. Bagaimana dengan ruang yang tidak harmonis tata ruangnya? Anda perhatikan di sini ada kesemrautan motif ya. Sofanya mungkin dia bermotif bunga-bunga, kemudian untuk karpetnya motifnya bulat-bulat, ya. Kemudian korden digunakan ini motifnya lengkung-lengkung. Nah ini yang tidak harmonis. Kamar ini menimbulkan kesan tidak harmonis karena unsur-unsurnya tidak teratur dengan baik. Nah ya, nilai harmonisasinya tidak ada di situ. Ini juga tidak harmonis ya, campur aduk ini antara ini ya. Anda perhatikan ini yang terlalu mencolok ini, rak ini ya. Walaupun mungkin temanya sama nih, hitam putih ya, tapi ini terlalu kayak tidak ada kesatuan ya. Kalau harmonis itu kan menyatu ya, ada saling relate gitu, tapi ini tidak harmonis. Kemudian penyesuaian tata ruang dengan penghuninya. Dalam arti kata, interior itu juga mencerminkan atau merepresentasikan aktivitas si penghuni ruangannya. Ya. Jadi tidak jauh dari apa yang dikerjakan oleh si pemiliknya. Ya. Ini pemiliknya naik sepeda, santai, pakai topi pet ya. Kemungkinan interiornya itu seperti ini yang dikehendaki. Beda lagi dengan ini ya. Orang yang kaya divisualisasikan dengan orang yang naik mobil gitu kan. Nah, otomatis dia menghendaki penataan interior yang sesuai dengan ekonominya yang mapan, kemudian seperti itu. Ya, karena semakin tinggi perekonomian seseorang, tuntutan kenyamanannya pun semakin tinggi. Kemudian beda lagi dengan ibu rumah tangga. Ini visualnya gambar seorang ibu-ibu ya. Dia sepertinya hobi menata rumah, nah, seperti ini ya. Ini gaya-gaya sabicik ini. Ya, kotak-kotak, kordennya yang ada rumbai-rumbainya, ada renda-rendanya gitu kan. Nah, jadi memang apa yang kita tata di interior itu akan merepresentasikan si pemilik tersebut. Entah itu pekerjaannya, entah itu hobinya, entah itu mungkin apa ya, budayanya, latar belakang budayanya dan seterusnya. Nah, beda lagi dengan seorang yang ini mungkin kaum intelektual nih, dia menambahkan ruang purpose pribadi ya di ruangannya dia. Nah, kurang lebih dengan tatanan ruang interior seperti ini, nah pemiliknya seperti ini nih, begitu ya.
Beberapa kamar ya terkait dengan kamar anak disesuaikan dengan usia ya anak balita, kanak-kanak, remaja, dewasa itu pastinya penataan interiornya pun kemudian elemen-elemen dekorasi interiornya pun itu pasti berbeda antara yang balita, anak dan remaja, apalagi dewasa ya pastinya menyesuaikan dari sisi usia. Kemudian untuk dapur ya, dapur pastinya ada beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Ada meja ya, dia sekaligus meja makan sekaligus meja persiapan di sini ya. Kemudian di pojok sana itu alat-alat untuk memasak dan beberapa lemari untuk penunjang penyimpanan ya, untuk penyimpanan barang-barang. Kemudian di sini ada lemari kaca ya untuk meletakkan barang-barang ya mungkin pecah belah yang bagus gitu kan diletakkan di sini. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan ruangan itu seperti penuh barang atau sesak karena ketinggian plafonnya pun juga tidak terlalu tinggi. Ya, barang-barang ini banyak ini. Mungkin beberapa yang harus dikurangi ataupun mungkin yang bagian tengah ini dihilangkan. Bukan ke tengah lagi ya, mungkin agak ditepikan. Kemudian beda lagi dengan suasana kantor. Ya, suasana kantor. Dalam hal ini dia kantornya tidak ada sekat ya, dalam arti ruangan tersebut benar-benar terbuka, masing-masing karyawan satu sama lain bisa saling berinteraksi ya. Tapi yang perlu dicermati kalau untuk interior kantor itu yang nomor satu itu adalah masalah pencahayaan ya. Sumber pencahayaannya cukup ya, karena itu akan menunjang kinerja daripada karyawan itu sendiri. Kalau bisa misalkan ya memang diberi sekat pembatas antara karyawan walaupun mungkin sebatas pandangan mata supaya masing-masing masih dapat berinteraksi satu sama yang lain. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait di dasar penataan ruang dalam part 2. Oke, sangat menarik bukan untuk pertemuan 3 dan 4 ya. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan ke-5 ya, kita akan pasti bahas dengan topik lainnya yang beda lagi ya. Akhir kata kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik bahasan yang pastinya lebih menarik. See you.